Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Anis Kofifah NIM 101200142 dan Dwi Setioko NIM 101200162 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang bertema hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Apa hak dan kewajiban warga negara? Dan bagaimana dinamika dan tantangan kewajiban hak negara dan warga negara? Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya, negaralah yang memberikan atau membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian atau pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakan hak serta kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif. Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif dimaksud. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan. MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara ke dalam HAM seperti pasal 28D ayat 3, hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Adapun hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah: pertama, persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, hak dalam upaya pembelaan negara. Keempat, hak berserikat dan berkumpul. Kelima, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik. Keenam, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketujuh, hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedelapan, hak mendapat pengajaran. Kesembilan, hak fakir miskin dan akan terlantar dipelihara oleh warga. Selain itu, kita pun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: pertama, hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kedua, hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR atau DPRD. Ketiga, hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR atau DPRD. Keempat, hak untuk berusaha. Kelima, hak untuk memperoleh perlakuan yang baik. Keenam, hak untuk memperoleh bantuan hukum. Ketujuh, hak memilih tempat tinggal. Kedelapan, hak untuk mendapat kepastian hukum. 9, hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. 10, hak memanfaatkan sarana hukum. Ke-11, hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan. Selain itu juga, warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan. Kedua, turut serta dalam upaya pembelaan negara.
Ketiga, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keempat, membayar pajak. Kelima, menghargai warga negara. Keenam, memenuhi panggilan aparat penegak hukum. Ketujuh, memelihara kelestarian lingkungan. Kedelapan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kesembilan, ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. Hak dan kewajiban warga negara dalam era otonomi daerah. Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manifestasi konstitusi. Selain itu, dimaksudkan memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan TAP MPR nomor 15/1998, Undang-Undang nomor 22/1999 diperkokoh melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa masa kini dan terutama di masa depan, perwujudan hak-hak anggota masyarakat dalam konteks memberdayakan masyarakat dan institusi penyelenggara pemerintahan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau, prinsip otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban. Dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peran itu menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain, pertama, mengembangkan kehidupan demokrasi. Kedua, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab, ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Ketiga, mengembangkan usaha. Keempat, melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Kelima, mendapatkan keadilan. Keenam, berhak atas pelindungan dan kepastian hukum. Ketujuh, mengembangkan budaya. Kedelapan, mendapatkan pelayanan. Kesembilan, menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan kewajiban masyarakat antara lain, pertama, mentaati peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Kedua, mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Ketiga, memelihara persatuan dan kesatuan. Keempat, memelihara fasilitas-fasilitas atau sarana kepentingan umum. Kelima, menyampaikan pengaduan wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Selanjutnya, dinamika dan tantangan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Yang pertama, pendidikan dan kebudayaan serta iptek. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam Pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan, Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Penjelasan perubahan dari pasal di atas, kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibanding pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses menanamkan nilai-nilai yang terdapat pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan hanya di lingkup sekolah, bahkan kelas. Kedua, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Bab Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 14
Judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan asas kekeluargaan. B. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. C. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 3. Penjelasan perubahan pasal di atas. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapannya adalah dengan memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Keempat, hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Penting adanya kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pertama, mampu menuju Indonesia yang sejahtera. Kedua, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Ketiga, tercipta kehidupan yang nyaman, tentram, dan aman. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.